yang berkata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami Tuhan Yesus datang Tuhan mengadakan ibadah live streaming Tuhan Yesus, ibadah mesbah doa pagi ini, karena kami mau rindu ingin menyanyikan, memuji nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebelum kami akan beraktivitas melakukan tugas tanggung jawab kami dalam pada pagi hari ini, kami mau lebih utama dulu mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami tahu kalau sumber hidup, kalau sumber kekuatan buat kami. Kami tidak mau Tuhan, kami beranjak Tuhan Yesus dari Tuhan pribadi kami di hadapan-Mu, karena kami tahu hidup kami hanya ada di dalam Engkau. Kami tidak izinkan iblis kuasa dapat mengganggu ibadah doa pagi kami dan mengganggu ibadah hati pribadi anak-anak-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus berkuasa di atas Tuhan puji-pujian kami, doa penyembahan kami. Dan terlebih biarlah kami boleh haus lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan, kami mau katakan pujian ini. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan, kesegaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku, amin Tuhan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan bagi kami. Kaulah roti kehidupanku, Kaulah firman-Mu yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan bagi kami, setiap kami yang percaya. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti firman Tuhan yang memberi kekuatan. Kaulah roti kehidupanku, amin Tuhan, yang memberi kekuatan. Mari katakan, tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Engkau pasti menang, nama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu Tuhan Yesus. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan yang memberi kesegaran bagi hidupku ya Tuhan. Amin. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan, yang memberikan kelegaan bagi kami semua ya Tuhan. Kaulah roti kehidupanku, firman-Mu yang hidup, yang memberi kekuatan. Oh, katakan, tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Katakan sama-sama, tiada ku ragu akan janji firman-Mu. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu, tiada ku takut, tiada ku takut, amin Tuhan, jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang.
mengucap syukur. Kami mengucap syukur bahwa Engkau kasih setiamu selama-lamanya. Firman-Mu yang ku pegang, yang ku percaya, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tiada ku takut jalani hidup ini, meskipun di dalam kehidupan kami badai, tantangan dan cobaan ada di depan kami. Kami tak takut, firman-Mu menguatkan bagi kami. Janji-Mu Tuhan bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Kaulah Immanuel bagi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa ya Ramase, janji-Mu tak pernah berubah, firman-Mu selamanya memberikan kekuatan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak takut Tuhan pada apapun juga, karena Tuhan Yesus beserta kami. Yaitu kami terus mengundang Engkau dalam pribadi kami, sampai nyata kuat firman-Mu meneguhkan setiap jalan-jalan hidup kami. Walaupun kami tidak tahu perjalanan hidup kami Tuhan ke depan, kami percaya Tuhan kami akan mengalami kemenangan di hari-hari perjalanan hidup kami. Walaupun dengan ada tantangan kesulitan apapun, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah pengharapan kami, yaitu kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Kau menyertai hidup kami di setiap musim-musim hidup kami. Kami tidak takut bahaya, karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Inilah yang kami akan naikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau pengharapanku. Amin Tuhan. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhanlah Kau pengharapanku. Tuhan, Kau pengharapanku. Pegang janji firman Tuhan, ku pegang teguh janji firman-Mu. Ku lewati segala cobaan, ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau besertaku, ku percaya Kau Tuhan besertaku. Kau tak pernah tinggalkan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin Tuhan. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidup. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap musim Kau menyertaiku. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata di hidup. Sekali lagi saudara, kita ulang kembali pujiannya, memberi kekuatan. Tuhan, Kau pengharapanku. Biarlah kami pada pagi hari ini berharap padamu. Percaya Kau Tuhan pegangku. Amin Tuhan. Lewati segala cobaan,
kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kehidupan kami. Biarlah setiap kami boleh diberkati melalui pujian dan penyembahan, bahkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Ya, saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, biarlah kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Semakin kita mengasihi Tuhan menjelang saudara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin mendekat, biar kita semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, ya. Semakin kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah penghakiman terakhir, ya. Saudara, dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan setelah kita mati, ya, secara jasmani, maka firman Tuhan katakan kita akan dihakimi, ya. Apakah nanti hasilnya kita menerima hidup yang kekal, ataukah kita mendapatkan kematian yang kekal, ya. Saudara, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri, ya, dalam menghadapi penghakiman terakhir kelak, ya, di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, ya, baik ataupun yang jahat, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita, ya. Saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi penghakiman terakhir kelak nanti, ya, setelah kita dipanggil oleh Tuhan, ya, ataupun saudara Tuhan datang pada kali yang kedua, saudara, setiap kita akan dihakimi, ya. Saudara, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi hari penghakiman kelak? Yang pertama, kita harus berusaha hidup berkenan di hadapan Allah, ya. Di dalam 2 Korintus 5, saya akan bacakan di sini bagaimana tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, saudara, ya, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, ya. Dikatakan supaya kita memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, ya. Saudara, setelah kita meninggal, kita harus diperhadapkan dengan penghakiman terakhir, ya. Firman Tuhan katakan, dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri di dalam penghakiman terakhir kelak? Saudara, yang pertama adalah kita harus berusaha hidup berkenan di hadapan Allah, ya. Saudara, sebagaimana Paulus katakan, kami berusaha hidup berkenan di hadapan Allah, ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita, bagaimana kita harus hidup
berkenan di hadapan Allah, ya. Bagaimana yang firman Tuhan katakan pada saudara dan saya, ya. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ya, Wahyu pasal yang ke-20, ini dikatakan firman Tuhan, ya, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta, lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, ya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Jadi di dalam kitab Wahyu ini kembali menegaskan bahwa setelah kita mati maka kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, baik ataupun jahat, ya. Dan firman Tuhan katakan, setiap orang yang tidak didapati di dalam kitab kehidupan ini, dia akan dibuang, dilemparkan ke dalam api, dan itulah kematian yang kedua, ya. Saudara, yang paling kita takutkan adalah kematian kekal, ya. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan katakan, ajarkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan hari penghakiman terakhir kelak. Yang pertama adalah kita berusaha hidup berkenan di hadapan Allah, ya. Saudara, dengan apa? Dengan kita mentaati kebenaran firman Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan, ya. Saudara, kalau ada dosa pelanggaran, karena dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan, maka kita segera, saudara, memohon pengampunan dan kita segera meninggalkannya selagi ada kesempatan, ya, agar hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan di dalam kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kita, saudara, di masa penghakiman terakhir nanti kelak. Bagaimana? Yang pertama, kita harus hidup berkenan di hadapan Allah, ya. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Pengkhotbah, ya, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, saudara, yang kedua adalah milikilah hati yang takut akan Tuhan, ya. Di Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 dikatakan firman Tuhan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, ya. Yang kedua adalah, saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan, ya. Saudara, takut akan Tuhan itu dapat menjauhi kita dari segala kejahatan, ya. Karena kita menyadari bahwa Allah itu Allah yang Maha Tahu, ya. Saudara, pada saat kita dihakimi pada penghakiman terakhir, firman Tuhan katakan bahwa Allah akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, bahkan apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, ya. Jadi di mata Tuhan semuanya akan nyata, ya, tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Karena itu milikilah hati yang takut akan Tuhan, ya. Saudara dan saya, biarlah setiap waktu kita boleh menghargai, menghormati hadirat Tuhan, ya.
saudara, pengurapan Tuhan yang ada dalam hati saudara dan saya. Kita adalah statusnya anak-anak Tuhan. Ya, saudara, Roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam hatimu. Ya, oleh karena itu jaga hidup kita. Tetap hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Ya, kalau ada dosa, cepat-cepat kita minta ampun dan bertobat, agar saudara dan saya ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Hal yang kedua adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, hal yang ketiga, saudara, adalah hidup yang berbuah. Ya, saudara, pada saat penghakiman terakhir, maka Tuhan Yesus, saudara, menghakimi kita bukan saja apa yang kita buat, tetapi juga, saudara, apa yang tidak kita lakukan. Ya, saudara, ketidakpedulian kita pada saat kita melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, Tuhan Yesus katakan, pada saat aku lapar, pada saat aku haus, pada saat aku telanjang, ya, pada saat aku dalam penjara, saudara, pada saat aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Ya, dan orang-orang yang di sebelah kiri yang dipisahkan oleh Tuhan Yesus, mereka berkata, kapan Tuhan kami tidak melakukan untuk engkau? Ya, Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang tidak melakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Ya, saudara, karena itu kehidupan saudara dan saya harus berbuah. Ya, selama masih ada kesempatan buat saudara dan saya, marilah kita melakukan apa yang baik. Ya, bagi setiap orang, saudara, karena apa yang kita lakukan kepada sesama, tanpa kita sadari, kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Sebaliknya, kepada orang-orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, ya, saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam ayat yang ke-40, dan Raja itu menjawab mereka berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di ayat yang ke-34, Raja itu berkata kepada yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Ya, inilah orang-orang yang diberkati, inilah orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, inilah orang-orang yang hidupnya, saudara, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada sesama, saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin egois, mementingkan diri sendiri, anak-anak Tuhan harus berbuat sebaliknya. Semakin hari semakin peduli kepada sesama. Ya, saudara, Tuhan mau pakai saudara dan saya bukan hanya menolong orang-orang yang lemah dan orang-orang yang susah, tetapi juga Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, terlebih itu dimulai dari keluargamu sendiri. Ya, saudara, bimbing anggota keluargamu hidup dekat dengan Tuhan, supaya firman Tuhan boleh digenapi. Kalau ada satu orang bertobat, maka dia dan seluruh keluarganya akan diselamatkan. Saudara, inilah yang harus kita lakukan, ya, agar hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat hari penghakiman, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena hati yang takut akan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, dan hidup saudara berbuah bagi sesama. Ya, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kembali katakan, Kau berharga dan mulia. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidup. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidup. Tuhan, pakailah. Tuhan, pakailah hidup. Tuhan, pakailah hidup. Tuhan, pakailah hidup. Bagaimana pujian yang kami naikkan, pakai hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar hidup kami berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyambut hari kedatangan-Mu, ataupun dalam mempersiapkan diri kami menghadapi tahta pengadilan Kristus. Biarlah kami berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada hati yang takut akan Tuhan, dan hidup kami boleh berbuah bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Berkati setiap kami yang mengikuti Mesbah Doa Pagi ini, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak di dalam hidup kami. Doa bagi bangsa negara kami, Tuhan yang pulihkan bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa kami boleh terlepas daripada krisis ekonomi. Demikian kami bersyukur kalau pandemi ini ya Tuhan akan berubah menjadi endemi, karena kasus penurunan yang semakin hari semakin menurun, karena belas kasihan-Mu kepada bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia. Curahkan roh pertobatan, banyak orang jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi Tuhan bangsa Ukraina dan Rusia yang sedang mengalami peperangan, khususnya Tuhan bangsa Ukraina
supaya Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan bagi rakyat yang mengalami penderitaan oleh karena dampak peperangan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah para pemimpin negara ini ya Tuhan, supaya mereka dapat berdamai kembali ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan membaca tanda-tanda zaman ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, karena kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan yang mencukupi kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi beban, masalah, persoalan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa untuk memelihara hidup kami, untuk menolong kami ya Tuhan. Biarlah iman kami terus makin teguh, tetap bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman-Mu, bertekun di dalam iman, sampai Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hati yang mengasihi akan Tuhan semakin hari semakin dalam di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri mesbah doa pagi ini. Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, dan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang merasa diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya agar boleh menjadi berkat, dan bagikan kesaksian saudara agar setiap kita semua boleh diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.